Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Dalam rangka ini kita akan membahas sedikit banyaknya mengenai dengan puasa Ramadan. Terlebih dahulu kita bertanya kepada guru kita yang mulia untuk menjelaskan bagaimana posisi daripada kedudukan puasa Ramadan, pengertian puasa Ramadan, dilanjutkan dengan dalil puasa Ramadan. Dipersilahkan kepada guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Baik, langsung saja kita memasuki dalam tema seperti yang telah Tungku Hanif sebutkan tadi tentang posisi status puasa. Pertama, di antara salah satu dari rukun Islam adalah puasa. Puasa sebagian daripada daruri daripada agama bahwa hukumnya adalah wajib. Dasar landasan daripada perintah puasa ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh para ulama kita lihat ada dalil-dalil yang menukil di dalam menyebutkan hadis. Hadis yang ma'ruf, bunyal islamu ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul bait. Pada urutan yang keempat itu puasa Ramadan. Di dalam kitab Tazhib fi Adillah Matan Takrib juga oleh pengarang menyertakan dalil wajib puasa, riwayat menyatakan satu riwayat yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab. Sa'alahu, yang orang Arab bertanya kepada Nabi, akhbarani madza farada alayya minas shaum. Faqala saumu Ramadan, siyamu Ramadan. Mungkin dalam riwayat ini terjadi perbedaan. Dari dua dalil tersebut, ayat dan hadis, maka kita ketahui bahwa oleh para ulama menyimpulkan hukum berpuasa wajib. Bila sempurna ketentuan syarat dan syarat sah dan syarat wajib berpuasa, bila tidak berpuasa maka hukumnya berdosa. Hukum berpuasa telah menjadi daruri. Semua orang mengetahui bahwa hukumnya wajib. Dengan syarat wajibnya Islam, baligh, berakal, puasa. Sebagian ulama yang lain menambahkan seperti dalam kitab Taqriratus Sadidah, menambahkan satu lagi, Islam, baligh, berakal, kuasa, mampu berpuasa. Dalam kitab Taqrirat menyatakan al-iqamah, artinya mukim. Sehingga di dalam Takrirat menyatakan fala yajibu alal musafir, tidak wajib di atas orang musafir dengan ketentuan. Pertama, safir yang dua marhalah. Bila rujukan di kitab Takrirat, jarak tempuh kasar salat.
Yang kedua, safir yang mubah. Yang ketiga, safarnya mesti sebelum subuh. Itu ketentuan yang musafir yang boleh tidak berpuasa adalah atau boleh berbuka, safir yang syarat ketentuannya sempurna. Adapun segi hikmah. Dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh para ulama, semisal dalam kitab Hikmatut Tasyri' menyatakan, di antara hikmah yang termasuk kita lihat, hikmah berpuasa, banyak menyebutkan hikmah. Maka kami sebutkan di sini salah satu di antara hikmah berpuasa. Pada ayat la'allakum tattaqun, agar menjadi takwa, artinya setelah kita berpuasa, predikat nilai ketakwaan kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin tinggi. Di antara hikmah yang lain tersebut dalam Hikmatut Tasyri' bahwa annal bahimiyah wa hiya allati la hammalaha illa al-aklu wasyarbu wa ma fi hukmihima min at-tanawulil malazat wa ma tasubbu ilaihil bahaim minal ma'kul wal masyrab wan nikah wa ghairu dzalik. Di antara salah satu sifat kriteria khusus sifat bahimiyah, sifat binatang. Binatang selalu yang menganggap penting makan, minum, dan hal yang berkaitan dengannya, nikah. Itu adalah sifat kriteria yang terdapat pada sifat-sifatnya binatang. Artinya sifat khas, sifat khusus yang ada pada binatang terlalu menganggap yang penting adalah makan, minum, nikah, dan sesuatu yang membawa kepada kelezatan-kelezatan. Fa idza habisal insan al-bahimiyah an kulli hadhihi min sya'nil bahaim summa safat nafsuhu wa khalasat ruhahu min sifatil bahimiyah sarat ilal malaikatil aqrab. Di saat insan, manusia, menahan diri, artinya daripada definisi puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang dilarang, menahan diri dari sifat-sifat binatang. Maka di saat manusia menahan diri dari sifat yang khusus pada binatang, safat nafsuhu, suci jiwanya, wa khalasat ruhu, kemudian akan suci rohnya. Di saat manusia seperti demikian, maka manusia itu lebih mendekati kepada sifat malaikat. Ini dalam penafsiran dalam sebahagian hikmah yang ulama utarakan. Perbandingannya bahwa dari segi puasa itu punya hikmah tersendiri. Sebagaimana hikmah salat dapat menegah, membentengi orang daripada terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar. Juga seperti demikian puasa dapat meningkatkan nilai ketakwaan dengan puasa yang sempurna syarat dan rukun dan adab-adabnya. Maka inilah salah satu hikmah yang diantara beberapa hikmah banyak yang diceritakan oleh para ulama.